Dulu kamu ipar saya. Justru saya salah kalau naruh hati sama kamu dari dulu. Tapi semua bisa berubah. Sekarang kita udah nikah. Apa salah kalau suami cinta sama istrinya? Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum. Selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 29. Berharap dicintai oleh istri. Bagas yang masih terbakar oleh api cemburu itu tampak sangat bernafsu. Akhirnya dia melakukannya di kamar mandi. Risa sempat protes, namun pria itu tak mau kompromi atau menunggu lebih dulu. Dia semakin bersemangat setiap kali mengingat bagaimana Yoga mengancam akan merebut istrinya itu. Akhirnya ia hanya bisa pasrah dengan apa yang suaminya lakukan terhadap dirinya. Meski dia merasa kurang pantas jika melakukannya di kamar mandi. Walau begitu, suaminya tetap melakukannya dengan lembut. Jadi dia tidak merasa tersiksa. Justru pria itu memberikannya kenikmatan yang berbeda. Setelah puas melakukannya, Bagas kembali memeluk Risa dan mengecup kepalanya. "Terima kasih sayang," bisik pria itu. Dia lega karena bisa membuktikan sendiri bahwa gadis tersebut hanya miliknya seorang. "Sini saya mandiin," ucap Bagas. Dia tahu istrinya itu lemas karena ulahnya. "Saya bisa sendiri mas," jawab Risa lirih sambil bersandar pada dinding. Dia belum bergeser dari posisi terakhir karena kakinya terasa seperti tak bertulang. "Saya tahu kamu lelah. Udah sini biar saya yang bersihin," ucap pria itu tegas tetapi lembut. Akhirnya Bagas membantu istrinya membersihkan tubuh, mulai dari keramas, memakaikan sabun, bahkan mengeringkan rambutnya. Risa jadi merasa senang karena suaminya begitu perhatian padanya. "Abis ini kita sholat berjamaah ya," ajak pria itu. Risa mengangguk. Dia sangat patuh karena suaminya begitu lembut padanya. Selesai melaksanakan sholat berjamaah, Risa merasa tubuhnya lelah setelah apa yang terjadi di kamar mandi tadi. Ia berniat untuk menyiapkan makan malam. "Mas, saya mau masak dulu ya," ucapnya. Namun Bagas dengan cepat melarangnya. "Istirahat aja sayang, kamu pasti lelah," ujar pria itu dengan lembut, sambil menatap istrinya dengan penuh kehangatan. Rona malu muncul di wajah Risa, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Bagas adalah benar. Ia memang merasa sangat lelah dan hanya ingin beristirahat. Melihat kepedulian suaminya itu, hati Risa terasa hangat. Meski sebenarnya ia bingung mengapa sekarang Bagas tahu cara membuatnya merasa diperhatikan dan dicintai. Berbeda dengan sebelumnya, dia selalu dingin dan membuatnya takut. "Tapi makan malamnya gimana?" tanya gadis itu. Tadi dia berniat memasak setelah mandi sore. Namun ulah suaminya itu membuatnya terkurung di kamar mandi selama lebih dari 1 jam. "Nanti biar Biani yang masak. Kamu istirahat aja di sini," jawab Bagas. Dia pun beranjak dari duduknya. "Terima kasih mas," ucap Risa dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya menatap Bagas dengan penuh rasa syukur. Bagas mengangguk dan tersenyum, kemudian beranjak dari tempat duduknya. "Saya ke dapur dulu ya," ucapnya sambil berjalan ke arah pintu. Risa hanya bisa menghela napas lega, menghargai perhatian suaminya itu sambil menarik selimut lebih dekat ke dadanya. Gadis itu pun tersenyum. Di kamar yang tenang dengan lampu remang-remang, Risa merasa begitu diperhatikan, dimanjakan oleh Bagas. "Terima kasih ya mbak, kamu rela ngasih lelaki sebaik dia buat aku," gumamnya. Dia teringat akan mendiang kakaknya. Bagas berjalan menuju dapur dengan langkah yang terburu-buru. "Bi, tolong siapin makan malam ya, Risa lagi gak enak badan," ucapnya kepada Ani. Asisten rumah tangganya itu mengangguk sambil tersenyum. "Iya pak, ini bibi juga lagi masak," ucapnya. Dia tahu sejak Bagas pulang, mungkin Risa tidak akan bisa segera keluar dari kamar. Ternyata dugaannya pun benar. Setelah memberikan instruksi, Bagas kembali ke kamar, tempat Risa sedang beristirahat. Beruntung Vio sedang main di lantai atas. Ia sengaja tak menemui putri kecilnya dulu, sebab sebenarnya dia pun lelah ingin istirahat. Pria itu bergabung naik ke tempat tidur, lalu memeluk istrinya yang sedang memejamkan mata.
Risa pun membuka matanya saat merasakan ada tangan melingkar di perutnya. Mas mau istirahat juga? Tanyanya bingung. Emang kamu aja yang lelah, saya juga. Sahut pria itu dengan nada bercanda. Risa mengelum senyuman. Saya kira mas gak ada capeknya, ucapnya malu-malu. Saya juga manusia biasa, Riz. Apalagi usia saya jauh di atas kamu. Justru lebih mudah lelah, tutur pria itu. Kalau begitu, kenapa mas tadi malah forsir tenaganya? Tanya Risa ragu. Bagas mendekatkan bibirnya ke telinga istrinya tersebut. Karena nikmat, saya suka sekali tubuh kamu, bisiknya. Risa menahan saliva. Oh, jadi dia cuma suka sama tubuh aku. Pantesan, batin gadis itu, dia sedikit kecewa dengan pernyataan suaminya. Bagas merasa ada yang aneh dari sikap istrinya. Padahal tadi ia melihat Risa sudah mulai nyaman. Namun mau apa tiba-tiba gadis itu murung? Dia sungguh bingung. Kamu kenapa? Apa saya salah bicara? Tanyanya. Dia tahu, terkadang wanita suka salah paham. Risa memberanikan diri untuk menatap suaminya. Hubungan mereka sudah sejauh itu. Ia pikir tak ada salahnya mengutarakan apa yang ada di benaknya. Tadi mas bilang mas suka sama tubuh saya. Tanyanya. Bagas mengangguk tanpa ragu. Apa ada yang salah? Pria itu balik bertanya. Risa menghela napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepala. Enggak sih, cuma saya merasa seperti hanya dijadikan alat pemuas nafsu, mas. Ucapnya jujur. Bagas tercengang mendengarnya, padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Kamu mikirnya kejauhan, Riz. Saya nggak pernah bermaksud begitu. Kamu itu istri saya, bukan cuma alat pemuas nafsu, tapi partner untuk menjalani hidup bersama, tegasnya. Tubuh Risa meremang mendengarnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi lidahnya terasa seperti dikunci. Saya kan udah bilang, saya berusaha untuk mencintai kamu. Kita jalani ini sama-sama. Gak bisa kalau cuma saya sendiri yang berusaha. Kamu juga harus mau buka hati buat suamimu ini, Riz. Pinta pria itu. Risa menunduk. Dia menyesal karena sudah membahas hal itu. Ia malu karena belum siap untuk membicarakan tentang perasaan. Tapi apa mas bisa secepat itu move on? Tanya gadis itu ragu-ragu. Saya cuma berusaha realistis. Dulu emang cinta saya cuma buat mendiang Rina. Tapi sekarang dia udah gak ada. Hidup harus terus berjalan. Gak mungkin saya fokus sama orang yang udah gak ada terus. Apalagi ada wanita yang jadi tanggung jawab saya. Fokus saya sekarang itu kamu, Riz. Dan Bagas menggantung ucapannya. Risa pun menatap suaminya lagi, seolah menunggu apa yang ingin dia katakan. Pria itu pun akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dan sepertinya sekarang saya udah cinta sama kamu, ucapnya gugup. Risa terperanjat mendengarnya. Dia tak menyangka jika suaminya akan secepat itu jatuh cinta padanya. Dipikir bagaimanapun, dia tidak bisa menebak apa alasan Bagas bisa mencintainya. Kenapa bisa? Tanyanya kikuk. Bagas terengah-engah mendengar respon istrinya. Serius kamu nanya begitu? Itu pertanyaan macam apa, Riz? Suami cinta sama istri dan kamu malah nanya kenapa bisa? Apa itu penting? Tanyanya heran. Dia kecewa melihat respon istrinya. Ia jadi berpikir, mungkin karena gadis itu masih mencintai Yoga. Iya, maksud saya selama ini kan kita nggak pernah dekat. Bahkan saya tahu mas nggak suka saya tinggal di sini. Jadi nggak nyangka kalau tiba-tiba kamu bilang cinta. Jawab gadis itu gelagapan. Dulu kamu itu ipar saya. Justru saya salah kalau naruh hati sama kamu dari dulu. Tapi semua bisa berubah. Sekarang kita udah nikah, apa salahnya kalau suami cinta sama istrinya? Tanya pria itu. Gadis tersebut membeku. Iya nggak salah, tapi kenapa? Dia masih penasaran. Ia tidak tahu bagaimana perjuangan Bagas menghadapi mantan kekasihnya. Sebenarnya perasaan cinta pria itu muncul karena harga dirinya terusik.
Namun apa yang ia rasakan saat ini tulus, meski ada alasan tersendiri yang menjadi penyebabnya. Jika bukan karena Ari, Adi, dan Yoga yang mengejar istrinya, mungkin dia tidak akan terpancing untuk membuka hatinya pada wanita itu. Saya tahu, kamu masih belum cinta sama saya karena di hati kamu masih ada dia, kan? Tanya Bagas sambil menahan sesak di dadanya. Jantung Risa berdebar tak karuan. Dia tak menyangka Bagas akan bertanya seperti itu. Ia pun bingung harus menjawab apa. Dirinya tak pandai untuk berbohong. Melihat reaksi istrinya, Bagas semakin kecewa. Namun dia justru memeluk erat wanita itu lalu mengecup pipinya. Mau sampai kapan kamu naruh dia di hatimu, sayang? Apa suamimu ini gak pantas untuk dicintai? Tanya pria itu lirih. Bersambung. Sampai ketemu di Senin depan ya. Mulai besok aku libur update. Semoga kalian sabar menunggu. Wassalam.